Mereka yang menembak dan membunuh bukanlah penjahat, melainkan anggota polisi. Insiden semacam itu terjadi setiap hari di daerah kumuh Brazil. Dua pengedar narkoba yang membayar uang keamanan lebih rendah dari sebelumnya langsung ditembak. Setelah itu mereka merampok semua barang, bahkan mengambil sepatu bekas. Meski begitu, polisi itu merasa uang itu datang terlalu lambat. Maka ia menyusun rencana berlian menyingkirkan para perantara, mengambil untung dari selisih harga, lalu dengan dalih melindungi rakyat, ia akan membasmi semua geng di wilayahnya. Ia mengambil semua uang itu untuk dirinya sendiri dan mereka juga mengendalikan para pedagang lokal. Para pedagang harus membayar mereka 50% dari keuntungan. Hanya dalam 6 bulan mereka telah meraup untung besar. Seseorang yang tak kenal takut melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, tapi ditemukan oleh anak buah polisi itu malam itu juga dan kehilangan nyawanya. Kini hanya satu permukiman kumuh di salah satu distrik yang berada di luar kendali mereka. Untuk memperluas sindikat bisnisnya, kapten polisi menyusun rencana licik lainnya. Ia memerintahkan anak buahnya menggerebek kantor polisi setempat, mencuri semua senjata dan kemudian menyalakan gangster setempat. Insiden itu dengan cepat menjadi berita utama dan di bawah tekanan opini publik, para petinggi mengirimkan pasukan elit untuk menindak geng tersebut. Pasukan elit tersebut langsung menabrakkan kendaraan lapis baja ke arah para gangster setempat. Namun mereka memeriksa senjata yang digunakan gangster setempat hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada satupun senjata-senjata itu berasal dari kantor polisi. Sementara itu, polisi yang telah dirampok mengatakan kepada wartawan bahwa ia tahu siapa yang telah mengambil senjata-senjata itu. Ia memperhatikan para perampok mengenakan sepatu kulit militer polisi. Reporter itu segera mengawasi mereka dan berkat usaha keras mereka akhirnya menemukan senjata yang hilang. Setelah para perampok pergi malam itu, reporter dan rekannya menyelinap ke gedung dan menemukan banyak poster kampanye gubernur. Mereka menyadari bahwa gubernur terlibat, jadi mereka segera menghubungi senator dan menceritakan semuanya. Namun tepat ketika mereka sedang sibuk mengumpulkan bukti, polisi korup itu tiba-tiba menyerbu masuk bersama anak buahnya yang menyebabkan kedua orang itu menghilang. Saat senator dan rekan-rekannya tiba, tempat itu sudah dikosongkan. Ia tidak punya pilihan selain menyerahkan rekaman percakapannya dengan reporter itu kepada unit elit, yang membuat kepala unit elit mengetahui kebenarannya. Senator kini menjadi satu-satunya orang yang memiliki informasi orang dalam. Mengetahui kepala polisi korup pasti tidak akan membiarkan senator begitu saja, jadi pria itu hanya bisa menunggu di luar rumah sebelum senator kembali. Benar saja, mereka bahkan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh senator yang menghalangi jalan mereka. Untungnya pria itu seorang anggota unit elit berada di tempat kejadian. Ia menembak mati salah satu pembunuh bayaran, tapi di tengah kekacauan itu putranya terkena peluru. Untuk membalas dendam, pria itu bersiap untuk kembali mengumpulkan pasukannya untuk menangkap kepala polisi, tapi mereka sudah lebih dulu bertindak. Tepat ketika pria itu keluar dari rumah sakit, ia dihadang oleh dua mobil. Kepala polisi yang seorang pria kejam tak banyak bicara dan menembakinya. Untungnya ia telah bersiap sebelumnya dan telah mengirimkan pasukan elit untuk melindungi dirinya. Karena takut akan nyawanya, kepala polisi segera pergi dari tempat kejadian. Pria itu tidak mengejarnya karena tahu polisi korup tak ada habisnya. Untuk menangkap mereka semua, pria itu menyerahkan bukti kolusi polisi korup dengan gubernur kepada pimpinan yang lebih tinggi dan menghadiri persidangan sebagai saksi. Ia menceritakan bagaimana keduanya mengeksploitasi rakyat jelata, mengendalikan perdagangan lokal dan memanipulasi pemilu. Akhirnya semua pejabat korup yang terlibat dijebloskan ke penjara dan mereka yang berusaha menghindari keadilan dibasmi oleh pasukan elit termasuk kepala polisi. Meskipun keadilan akhirnya menang atas kejahatan, korupsi tetap menjadi masalah serius.